ya, tadi malam Pak Ponto live di Metro TV sama si Susno Duaji, lalu ada 2 orang yang mempersoalkan uangnya. Kami itu dipaksa ngumpulin uang sampai ratusan juta miliaran, ya. Uangnya katanya buat apa namanya? Infak. Wah, untuk infak ya. Untuk infak ya. Untuk infak itu termasuk untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan untuk lainnya. Tapi ternyata uangnya itu masuk ke kantong pribadinya si Panji Gumilang. Itu sebenarnya itulah pasal pencucian uang yang benar. Kalau enggak begitu, berarti polisi nedan, saudara. Kedua, peruntukan uang itu. Kalau peruntukan uang itu adalah untuk ngebom gereja, untuk kegiatan terorisme, itulah pencucian uang. Maka bukan hanya Panji Gumilang masuk, maka 2 orang ini yang ngaku ngasih uang ke Panji Gumilang sebagai donaturnya juga harus masuk penjara. Itu yang benar, saudara. Itu yang hukum yang benar, karena dia adalah donatur, kaki tangan, Yunto 55. Kalau enggak, ini semua cuma apa? Drama, lawak-lawak, saudara. Maka siapapun yang terlibat, termasuk si Lukman Hakim, ya, wakil Bupati Indramayu atau apanya ya itu ya, termasuk dia harus masuk karena dia ikut mempromosikan, termasuk Presiden Habibie. Bongkar makamnya, sidang kalau perlu, saudara ya, karena dia ikut meresmikan ya sarang teroris, termasuk Muldoko, semua harus masuk penjara semua ya. Kepala BIN Bambang Indro Bambang Priharto harus masuk semua. Ini kan enggak, saudara. Tebang pilih, kelihatan banget dibidik. Shalom Indonesia Diaspora. Luar biasa, saudara ya. Nah, tadi kalau dengarkan lagunya Aisyah ya, semua orang selalu merasa sedih ya, saudara ya. Karena ya gimana, saudara ya, orang masih sekolah ya bisa sampai digagahi begitu, saudara ya. Dan itu terjadi di dalam pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, saudara. Aisyah ini, saudara ya. Dan sampai dengan hari ini tidak ada tindakan untuk pencegahan preventif dari pihak Majelis Ulama Indonesia, saudara. Karena MUI lebih sibuk dengan ngurusi Panji Gumilang, ya, ngurusin bagaimana caranya biar bisa ngerampok Panji Gumilang, saudara ya. MUI lebih sibuk dengan bagaimana caranya supaya mereka yaitu ya bisa bolak-balik cuti lembur. Apa itu cuti lembur, saudara? Cuci titit lempengan burung. Waduh, lu apalagi mikirin Aisyah, nggak urusan, yang penting Wapres bisa cuti lembur tiap hari, saudara ya. Makanya pakai sarung ya Wapresnya itu tiap hari, saudara, karena cuti lembur terus tiap hari, cuti lembur, cuci titit lempengan burung. Ya, judul hari ini adalah Al Zaitun Pundi Uang Panji Gumilang. Si siapa, Mahfud MD ya, saudara ya. Laki-laki Mahfud MD yang lagi sange pengen jadi Wapres ini si Mahfud. Makanya dia pergi sama germonya MUI, saudara ya. Germoku yang maha mulia, germoku ya Maruf Amin. Boleh enggak aku jadi Wapres? Aku dikasih lonte, ya, dijadikan lonte, saudara ya. Kemudian Wapresnya bilang, germonya bilang, saudara, itu garap Al Zaitun. Sabda. Ya, germo bersabda ya, germo yang mulia ini bersabda ya kan. Tuh garap tuh Al Zaitun tuh kalau kamu dapat nanti kamu saya jadikan Wapres. Wah, katanya begitu ya. Ceritanya begitu ya, ceritanya si germonya tadi ya, yang suka cuti lembur itu tadi, saudara ya. Makanya akhirnya jadilah ya si Mahfud MD dengan semangat ya perang Badar. Ya, saudara ya, dengan semangat perang Badar untuk menumpas ya Panji Gumilang, karena si Germo ini sama ya sabdanya kepada Mahfud MD itu persis, saudara ya, habisin Panji Gumilang seperti kita sudah menghabisin si Ahok. Wah, itu saudara sabdanya, saudara ya, suruh dihabisi, saudara ya. Makanya akhirnya dengan semangat 45, saudara ya, si yang orang yang lagi sange ini, si Mahmud ini kan lagi sange bener, saudara ya, lagi sange.
habisin, garap bisa dicari pokoknya supaya salah aja bong ya, supaya pokoknya pasti salah sudah, percaya saya saudara ya, pasti salah. Ya, saksi-saksi dimunculkan makin banyak, embus saksi apa saja, biasa saudara ya, saksi-saksi itu dimunculkan kayak Ahok, kan saksinya entah muncul dari antah berantah semua saudara ya. Aduh, ngeri saudara ya. Wah, saksi apa saja, saksi hidup, ya, saksi pernikahan, saksi apa lagi saudara ya, saksi yang ahli, saksi yang enggak ahli, ya kan, termasuk saksi-saksi itu tadi ya, saksi-saksi yang suka berkata aku bersaksi, ya, lah itu ya. Padahal mereka nggak pernah menyaksikan, karena memang orang Islam itu sebenarnya nggak pernah menyaksikan. Aku bersaksi, ya kan, mereka nggak pernah bersaksi. Apa yang mereka saksikan, saudara, mereka nggak pernah lihat. Semua saksi-saksi ini adalah saksi-saksi yang tidak pernah menyaksikan, saudara. Ya, semua saksi-saksi yang diajukan, baik yang ahli maupun yang tidak ahli, yang amatir maupun yang sudah expert, ya, semuanya adalah saksi-saksi yang tidak pernah menyaksikan. Ya, karena mereka terbiasa dengan saksi-saksi palsu itu tadi, saudara ya. Mereka terbiasa dengan saksi palsu, ya saudara, nggak urusan. Loh, kok saksi palsu nggak urusan? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan untuk dakwah Islam, nggak urusan. Oke, ini ya saudara ya. Yang penting kan untuk dakwah Islam, saudara, kata mereka ya. Yang penting kan untuk dakwah. Oh, ngeri saudara ya. Kalau mentalnya udah begitu ya udah serem saudara ya. Yang penting untuk dakwah. Jadi sekarang ya, beberapa hari ini sekarang ya, jadi santer lagi ya, bahwa ini uangnya nih diapain. Kemarin tadi malam Pak Ponto live di Metro TV sama si Susno Duaji, lalu ada 2 orang yang mempersoalkan uangnya. Kami itu dipaksa ngumpulin uang sampai ratusan juta miliaran. Ya, uangnya katanya buat apa namanya? Apa ya? Saya lupa bahasanya orang Islam itu ya. Infak. Infak, wah, untuk infak ya. Untuk infak ya, untuk infak itu termasuk untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan untuk lainnya. Tapi ternyata uangnya itu masuk ke kantong pribadinya si Panji Gumilang. Ya, saudara ya. Lalu ya ini adalah tindakan pencucian uang ini. Sebentar. Pencucian uang itu apabila satu, uang itu hasil kriminal, saudara. Nah, harusnya perempuan ini ditanya, emang kamu ngumpulin uangnya dari kriminal? Kalau uang hasil ngerampok, perempuan ini ngerampok, maka perempuan ini ngerampok harus tunjukkan bahwa kamu setoran sama Panji Gumilang. Maka uang rampokan ini yang masuk ke Panji Gumilang akan disebut mencuci uang. Jadi sumber uangnya dari mana? Dari hasil kejahatan. Maka si penerima ini akan terlibat di dalam pencucian uang. Ya, saudara ya. Atau satu lagi ada yang satu katanya apa, gubernur NII atau apa saudara itu ya, yang laki-laki itu, yang perempuan itu pencari dananya ya, miliaran katanya ya. Maka dua-duanya ditanya, kamu ngambil uang ini hasil kejahatan. Kalau dia hasil kejahatan, maka laki-laki dan perempuan ini yang kemarin di Metro TV itu bareng-bareng si Pak Ponto dengan Pak Susno Duaji, maka dua-duanya itu sama saja mengaku dia berbuat kriminal, harus masuk penjara, saudara. Harus masuk penjara, mau lompat berkeliaran. Kalau uang sumbernya adalah hasil kriminal, maka otomatis Panji Gumilang masuk penjara. Selain pencucian uang, penada, pencucian uang, termasuk mungkin dalang, saudara, dalang segala kriminal ini. Namun harus ada kriminal yang mengakui bahwa Panji Gumilang dalangnya, atau mereka setoran kriminal yang mengaku bahwa dia ngumpulin, dia merampok, atau seperti tuduhannya beberapa orang bahwa Panji Gumilang itu menyuruh orang ngerampok dan segala macam. Ya, saudara ya. Itu sebenarnya itulah pasal pencucian uang yang benar. Kalau enggak begitu, berarti polisi nedan, saudara. Kedua, peruntukan uang itu. Kalau peruntukan uang itu adalah untuk ngebom gereja, untuk kegiatan terorisme, itulah pencucian uang. Maka bukan hanya Panji Gumilang masuk, maka 2 orang ini yang ngaku ngasih uang ke Panji Gumilang sebagai donaturnya juga harus masuk penjara. Itu yang benar, saudara. Itu yang hukum yang benar, karena dia adalah donatur, kaki tangan, Yunto 55.
Kalau enggak, ini semua cuman apa? Drama, lawak-lawak, saudara. Drama, hanya lawak, saudara ya kejadian itu. Maka siapapun yang terlibat, termasuk si Lukman Hakim ya, wakil Bupati Indramayu atau apanya ya itu ya, termasuk dia harus masuk karena dia ikut mempromosikan, termasuk Presiden Habibie. Bongkar makamnya, sidang kalau perlu saudara ya, karena dia ikut meresmikan ya sarang teroris, termasuk Muldoko semua harus masuk penjara semua ya, kepala BIN Bambang Indro Bambang Prianto harus masuk semua. Ini kan enggak saudara, tebang pilih kelihatan banget dibidik. Ya sudah audit saja karena dia kan mengumpulkan dana dari publik, ya audit saja. Lalu terjadi penyimpangan dana, karena harusnya itu kan lembaga yayasan sosial yang kemudian untuk pribadi. Ya sudah dikenakan pasal yang selayaknya, bukan pencucian uang saudara, ya salah. Ya yang bisa adalah penggelapan pajak ya, atau pasal penipuan, si perempuan ini kudu melaporkan ke polisi ya, yang merasa dia sudah ngumpulin uang ternyata dianggap. Tetapi balik lagi nggak semudah itu. Anda donatur ngelapor, Anda donaturnya Yayasan Al Zaitun, Anda mau ngelaporin yayasan itu nggak semudah itu. Anda sudah tahu itu gunanya buat apa. Anda harus bisa membuktikan ada penyimpangan, ada penyelewengan, audit keuangan. Jadi yang benar adalah audit keuangan Yayasan Al Zaitun. Sumber uangnya dari mana? Ya, kalau ada penggelapan pajak pasti ya. Kalau ada penggunaan untuk pribadi, maka harus ada pajak. Ya, maka pajak yang digelapkan itu harus dibayarkan karena itu perdata. Harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan, maka baru pidana, saudara. Itu yang benar, ya. Dia harus membayar pajaknya. Lalu kalau ada penyalahgunaan, harus dari audit itu, maka yang menuntut harus si donaturnya siapa atau dari pemerintah, ya, membuka dan membuktikan bahwa ada penyelewengan dana, bukan money laundry itu namanya, saudara. Goblok polisinya ya, kalah sama saya pinternya. Goblok juga ini ya si Mahfud MD ya. Ini mah kelihatan banget saudara ya. Itu bukan pencucian uang, mut. Goblok banget itu ya. Itu bukan pencucian uang saudara. Itu yang memungkinkan satu ya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang ya. Kedua atau Sansipa 378 ya kan. Atau 372 penggelapan ya. Kalau Sansipa kan penipuan dengan iming-iming tadi ya. Atau 372 yang bisa hanya itu saudara. Ketiga yang bisa adalah penggelapan pajak. Jadi kalau dibilang kalau NII segala macam kan sudah nggak terbukti. Kalau terbukti berarti kan BJ Habibie yang salah membuat karena dia yang meresmikan. Dan ingat saudara, ya Al Zaitun itu yang bikin pemerintah loh saudara sebagai wadah untuk memecah radikalisme loh. Ya, kalaupun ada ajaran yang salah, jangan-jangan itu kurikulumnya pemerintah juga, saudara. Oke, sekarang kita fokus dengan audit, ya bahwa Al Zaitun pundi uang Panji Gumilang. Maka, ya kita fokuskan, saudara, audit saja Al Zaitun. Maka ada penyelewengan keuangan yayasan. Maka pengurus yayasan atau member atau boardnya bisa menggugat Panji Gumilang, boardnya saudara. Atau ya dari pemerintahnya menggugat, tapi bukan teroris, bukan pencucian uang. Yang bisa, yang paling memungkinkan hanya penggelapan pajak. Kalau dari pemerintah.